Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya untuk berbagi. Sesi kali ini akan saya sampaikan pembahasan soal ujian sekolah tahun 2021. Soal dalam pembahasan di sini sesuai dengan kisi-kisi ujian sekolah tahun 2021. Sangat penting bagi anak-anak untuk mengikuti video ini sampai selesai, sekaligus untuk persiapan dalam menghadapi tes uji coba ujian sekolah yang diadakan oleh beberapa sekolah dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah. Selamat mengikuti. Namun sebelum sampai ke soal, saya sampaikan ini adalah jadwal ujian sekolah yang akan dilaksanakan yang dimulai pada tanggal 19 April sampai dengan 24 April. Hari pertama adalah Bahasa Indonesia dan Seni Budaya, hari kedua Matematika PJOK, hari ketiga Bahasa Inggris dan PPKN, hari keempat IPA dan Prakarya, hari kelima IPS, kemudian hari keenam Pendidikan Agama dan Bahasa Jawa. Selanjutnya ini jumlah soal berupa pilihan ganda dan uraian. Pilihan ganda ada 40, uraian 5. Ini adalah jumlah soal untuk ujian sekolah Pendidikan Agama, PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Sosial, Prakarya, Seni Budaya, Penjas, Orkes, kemudian Bahasa Jawa, masing-masing pilihan ganda 40 dan ditambah uraian dengan 5. Untuk Matematika, jumlah pilihan ganda 30 dan uraian 5. Pelajaran IPA, jumlah soal pilihan ganda 35 ditambah soal uraian ada 5. Ini untuk dipahami dan masing-masing waktunya ada yang 90 dan 120. Saya tekankan di sini untuk Bahasa Indonesia jumlah soal pilihan ganda 40, jumlah soal uraian ada 5, waktunya 120 menit. Untuk video saat ini saya akan uraikan beberapa soal yang saya anggap penting dan akan ditambahkan pada video-video berikutnya. Selamat mengikuti. Inilah pembahasan prediksi soal ujian sekolah tahun 2021 sesuai dengan kisi-kisi mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP. Yang suka dengan video ini silahkan tekan jempol ke atas. Yang tidak suka silahkan tekan jempol ke bawah. Bagi yang baru saja mampir di channel ini, silahkan subscribe. Bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Dah. Perhatikan kalimat berikut untuk soal pertama. Kalimat pertama, sebelum mengikuti ujian, saya membeli alat-alat menulis, pulpen, penggaris, dan pensil. Kalimat nomor 2, saya dapat menjawab soal-soal ujian nasional itu karena saya belajar dengan rajin. Kalimat ketiga, jumlah soal mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah 50 butir soal. Kalimat nomor 4, soal mata pelajaran Bahasa Indonesia nomor 1, 2, dan 3 termasuk soal yang mudah. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kalimat 1, kalimat 2, atau kalimat ketiga, atau kalimat keempat. Sebelum mengikuti ujian, saya membeli alat-alat menulis, pulpen, penggaris, dan pensil. Ini adalah kalimat rincian. Kalimat rincian yang disertai dengan kategori. Kalimat rinciannya di sini ada pulpen, penggaris, dan pensil. Kategorinya adalah alat menulis. Jika dalam kalimat rincian itu menggunakan kategori dan diikuti oleh rincian, mestinya kalimat ini ditandai dengan titik 2. Kemudian rinciannya dipisahkan dengan tanda koma. Sehingga kalimat ini mestinya sebelum mengikuti ujian saya membeli alat-alat menulis, titik 2, pulpen, koma, penggaris, koma, dan pensil. Kita anggap soal nomor 1 salah. Kita akan lihat kalimat kedua. Saya dapat menjawab soal-soal ujian nasional itu karena saya belajar dengan rajin. Mestinya di sini nomor 2 tidak menggunakan tanda koma antara kata itu dan karena. Di sini aturannya adalah dengan ketentuan tanda koma dipakai apabila anak kalimat ini adalah anak kalimat, karena saya belajar dengan rajin, anak kalimat bila mendahului induk kalimat
maka dibutuhkan tanda koma. Nomor 2 ini sebenarnya salah. Kalimat nomor 3, jumlah soal mata pelajaran bahasa Indonesia adalah 50 butir soal. Ini sudah tidak ada masalah. Kata pelajaran bahasa Indonesia di sini B ditulis dengan huruf kapital, I pada kata Indonesia ditulis dengan huruf kapital. Kemudian kata 50 karena hanya terdiri atas 2 unsur, 50 ditulis dengan huruf. Kemudian yang keempat, soal mata pelajaran bahasa Indonesia nomor 1, 2, dan 3 termasuk soal mudah, ini tidak masalah. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kalimat nomor, ini mestinya jawabannya jawaban A atau jawaban B. Nah, ini kita memilih salah satu di antara kesalahan itu, A atau B. Soal berikutnya, Ibu Fat berpesan sebelum mengikuti ujian, Ibu berharap kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Penggunaan tanda baca yang tepat terdapat pada kalimat ini adalah kalimat langsung. Kalimat langsung menggunakan tanda baca, koma, tanda baca petik pembuka, tanda baca petik penutup, dan tanda titik. Kita akan lihat bersama-sama. Ibu Fat berpesan, titik 2, kemudian tanda petik di atas. Sebelum mengikuti ujian, Ibu berharap kalian belajar dengan sungguh-sungguh, titik, kemudian diakhiri dengan tanda petik 2. Ini ada kesalahan di dalam kalimat pertama. Kalimat pertama mestinya di sini tidak menggunakan titik 2, tetapi yang digunakan adalah tanda koma. Dan setelah tanda koma itu baru diikuti dengan tanda petik pembuka dan dilanjutkan dengan huruf kapital. Di sini menggunakan huruf kapital. Kita akan lihat jawaban yang seperti itu adalah pada kalimat D. Kemudian kalau kita melihat jawaban B, Ibu Fat berpesan, koma, tanda petik, kemudian di sini huruf kecil. Sebelum ini adalah huruf kecil. Sehingga kalimat ini adalah kalimat yang salah atau penggunaan tanda baca yang digunakan pada kalimat kedua tidak benar. Kita akan membahas kalimat C. Ibu Fat berpesan sebelum mengikuti ujian. Sebenarnya kita bisa memahami kalimat soalnya itu seperti apa. Di sini maksudnya adalah pesan ibu. Pesan ibu apa? Yaitu belum mengikuti ujian, Ibu berharap kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Ini adalah kalimat beritanya. Kemudian dibuat dengan menjadi kalimat langsung, maka jawabannya adalah jawaban D. Soal berikutnya. Kemarin Dea membeli tahu Bandung dan beras Cianjur di toko Harapan. Kesalahan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut adalah di sini masing-masing kata yang akan menjadi soal adalah diberi tanda angka, Bandung angka 1, Cianjur angka 2, di angka 3, Harapan angka 4. Ini akan kita amati. Kata tahu Bandung mestinya ditulis dengan huruf kecil B-nya. B-nya ditulis dengan huruf kecil karena ini adalah nama jenis, sebagaimana misalnya gula Jawa. Gula Jawa itu bukan nama asal, tetapi nama jenis. Garam Inggris. Inggris, I pada kata Inggris tetap ditulis dengan huruf kecil, karena itu bukan berasal dari Inggris. Kemudian beras Cianjur. Nah, di sini kebalikan dari nomor 1. Beras Cianjur ini adalah beras yang berasal dari Cianjur. Ini identik atau analogi dengan kata batik Pekalongan, batik yang berasal dari Pekalongan. Tari Bali, tari Bali. Kemudian berikutnya di toko, kata ini di toko karena ini merupakan kata depan, ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kemudian kata Harapan merupakan nama sehingga ditulis dengan huruf kapital. Oleh karena itu kita bisa memprediksikan bahwa jawaban yang benar adalah
nomor 1 dan nomor 2. Ini adalah kesalahan di dalam penggunaan ejaan. Kalimat soal berikutnya. Andrea Hirata menulis beberapa buku-buku novel yang sangat laku sekali di pasaran. Sebelum kita melihat jawaban yang tersedia, kita bisa mengira-ngira ini adalah bentuk ketidakefektifan kalimat. Ada kata beberapa dan buku-buku. Kata beberapa buku-buku ini adalah bentuk yang tidak efektif. Mestinya cukup menggunakan kata beberapa buku atau buku-buku, sehingga mestinya Andrea Hirata menulis beberapa buku novel atau Andrea Hirata menulis buku-buku novel yang sangat laku sekali. Kata sangat dan kata sekali ini adalah bentuk yang tidak efektif, sehingga bentuk yang efektifnya adalah sangat laku atau laku sekali di pasaran. Di sini diharapkan kita menggunakan kata sangat laku di pasaran, sehingga kalimat yang betul adalah Andrea Hirata menulis beberapa buku novel yang sangat laku di pasaran, atau Andrea Hirata menulis buku-buku novel yang sangat laku di pasaran. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban soal nomor 4 ini adalah B. Alasan ketidakefektifan kalimat tersebut adalah kata beberapa buku-buku dan sangat laku sekali maknanya berlebihan, sehingga perlu dihilangkan kata beberapa atau salah satu kata buku dan dihilangkan kata sangat atau sekali seperti penjelasan tadi. Selanjutnya, perhatikan paragraf berikut. Kenakalan remaja merupakan masalah yang harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Pihak yang berkepentingan dan paling utama adalah orang tua. Orang tua saya sangat memperhatikan awalnya. Selain itu, sekolah juga ikut berperan mengurangi kenakalan remaja, khususnya melalui program bimbingan konseling. Agar paragraf tersebut menjadi padu, kalimat yang harus dihilangkan ditandai dengan nomor 1, 2, 3, 4. Kita tahu paragraf yang padu adalah kalimat yang hanya satu gagasan utama. Satu gagasan utama itu didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Jadi tidak ada kalimat penjelas yang tidak menjelaskan gagasan utama. Di sini gagasan utamanya adalah remaja menjadi tanggung jawab semua pihak. Di antaranya adalah orang tua. Tetapi di sini kalimat yang nomor 3, orang tua saya sangat memperhatikan awalnya. Meskipun antara kalimat kedua yang menggunakan kata orang tua dan kalimat ketiga yang menggunakan orang tua, ini tidak saling menjelaskan, sehingga kalimat yang harus dihilangkan yaitu pada kalimat ketiga. Di sini jawabannya C. Soal berikutnya, perhatikan kalimat berikut. Dewi Sartika meninggal 11 September 1947 dan pemakaman di Tasikmalaya. Ini berkaitan dengan ketidaktepatan penggunaan kata yang digarisbawahi pada kalimat tersebut. Mestinya bukan dan pemakaman. Pemakaman di sini diganti dengan dimakamkan. Sehingga jawaban yang betul adalah jawaban B. Selanjutnya, perhatikan kalimat berikut. Juara lomba futsal diduduki oleh tim dari SMP Prestasi. Perbaikan kalimat tersebut agar menjadi kalimat efektif adalah juara lomba futsal adalah tim daripada SMP Prestasi. Di sini kita tidak menggunakan kata daripada. Tim SMP Prestasi. Bentuknya yang betul adalah tim SMP Prestasi. Kata daripada dibuang. Kemudian kita melihat C. Juara dari lomba futsal adalah tim SMP Prestasi. Kata dari mestinya dihilangkan. Di dalam bahasa Indonesia tidak mengenal bentuk-bentuk yang seperti ini. Juara lomba futsal dimenangkan oleh tim dari SMP Prestasi. Kata dari mestinya dihilangkan. Jawaban yang tepat adalah
Jawaban B, yaitu juara lomba futsal adalah tim SMP Prestasi. Soal berikutnya, perhatikan kalimat berikut. Kita harus dapat merubah kebiasaan yang kurang terpuji menjadi kebiasaan yang baik. Perbaikan kata yang dicetak miring pada kalimat tersebut adalah kata yang dicetak miring adalah kata merubah. Kata merubah berasal dari kata ubah. Bila mendapatkan imbuhan meng, maka hasilnya adalah mengubah, bukan merubah. Tidak kita kenal di dalam bahasa Indonesia itu menggunakan imbuhan mer. Nah, orang mengira merubah ini berasal dari kata rubah. Di dalam konteks ini, kata merubah berasal dari kata ubah, sehingga bentuk yang betul adalah mengubah. Jawaban yang betul adalah jawaban D. Soal berikutnya, perhatikan kalimat berikut. Ilmu yang kita peroleh di lembaga pendidikan harus kita dalam kehidupan sehari-hari. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah di sini kita menghadapi kata yang berkaitan dengan kata terap. Mengeterapkan, menerapkan, mengeterapkan, menterapkan. Kata terap bila mendapatkan imbuhan meng, bunyi T pada kata terap menjadi luluh, sehingga yang betul adalah menerapkan. Bukan mengeterapkan, bukan mengeterapkan, bukan menterapkan, tapi menerap. Bacalah teks berikut. Kelebihan novel ini membuat para pembaca dapat mengintrospeksi diri tentang kewajiban seorang anak memuliakan seorang ibu. Pembaca bisa lebih tahu perasaan seorang ibu ketika anak-anaknya tidak berpihak padanya. Novel ini juga dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga para pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Kemudian pada paragraf ketiga di sini ada tanda kurung, mengapit, tanda titik. Dilanjutkan dengan paragraf ketiga. Novel ini cocok dibaca oleh semua kalangan agar semua tahu bahwa ibu adalah satu-satunya orang yang tulus menyayangi kita tanpa pamrih, syarat, dan menerima kita kapanpun. Ibu berkorban tanpa meminta imbalan, bahkan kita tidak sadar dan tidak tahu bahwa seorang ibulah yang selalu mendoakan kita dimanapun kita berada. Karena seorang ibu selalu menginginkan anaknya sukses. Saat ibu telah tiada, hanya doa anak yang soleh dan solehahlah yang akan selalu menyertainya. Mari kita doakan ibu kita. Paragraf berisi kelemahan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah kelemahan dan kekurangan atau kekurangan. Kelemahan atau kekurangan. Ini adalah bentuk tanggapan terhadap sebuah teks. Kita akan lihat paragraf yang merupakan yang berisi kelemahan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut. Jawaban A. Kenyataan pahit yang ia alami itu bermula dari suaminya yang meninggal karena kecelakaan ketika menyeberangi jalan saat menjemput si sulung di sekolahnya. Ayahnya menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan si sulung. Ini tidak menunjukkan apakah ini merupakan uraian kelemahan atau uraian hal-hal yang baik dari novel tersebut. Paragraf B. Pada awal kisah novel ini, sang penulis Wahyu Dara Priyangga menceritakan perjuangan seorang ibu, yaitu Restiana, untuk menghidupi dan mendidik anak-anaknya setelah suaminya meninggal. Ini pun masih sama dengan jawaban A. Paragraf C. Jangan Buang Ibu Nak adalah novel karya Wahyu Dara Priyangga yang menceritakan tentang perjuangan seorang ibu yang tinggal di ibu kota. Ia bernama Restiana. Ia harus menghidupi ketiga orang anaknya, yaitu sulung, tengah, dan bungsu. Paragraf D. Hanya sangat disayangkan, masih terdapat penulisan kata-kata yang kurang tepat. Meskipun begitu, novel ini tetap dianjurkan untuk dibaca, karena dengan membaca novel ini akan menambahkan rasa sayang kita terhadap seorang ibu. Di sini kita melihat kalimat hanya sangat disayangkan
masih terdapat penulisan kata-kata yang kurang tepat. Ini adalah kelemahan untuk melengkapi paragraf ini. Soal selanjutnya. Nada, minggu depan kita harus pindah ke Yogyakarta. Ayah dipindah tugaskan di sana. Bagaikan petir di siang bolong, langsung diam mematung. Kenapa mendadak, Bun? Apa Nada tidak bisa tetap tinggal di sini? Sekolah Nada nggak bisa, sayang. Kamu mau tinggal sama siapa di sini? Makna simbol petir di siang bolong pada kutipan cerpen tersebut adalah, di sini jawabannya hanya satu. Bukan merasa bingung, bukan merasa heran, bukan merasa sedih, tapi sangat terkejut. Jawaban yang tepat yaitu C. Soal berikutnya, perhatikan teks berikut. Membuat puding kelapa muda. Sediakan agar-agar, gula, santan, kelapa muda, vanili, dan telur, lalu kocok. Kemudian di sini ada tanda kurung mengapit titik-titik yang artinya ini yang akan diisi nanti. Kalimat berikutnya, setelah mendidih, masukkan agar-agar, santan, gula, kelapa muda, dan telur yang sudah dikocok. Untuk mengisi bagian yang rumpang ini, kita harus hubung-hubungkan dengan kalimat-kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Kalimat sebelumnya yaitu sediakan agar-agar, gula, santan, kelapa muda, vanili, dan telur, lalu kocok. Kemudian kalimat sesudahnya yaitu setelah mendidih. Apa yang mendidih di sini? Yang mendidih adalah air. Tentu di sini hal yang ada berkaitan dengan air adalah kalimat B, masak air sampai mendidih. Ini yang sangat masuk akal. Jawaban yang tepat adalah B. Kemudian soal berikutnya. Cermatilah kalimat berikut. Kekeringan yang terjadi terlalu lama dapat berdampak pada turunnya titik-titik tanaman dan merugikan petani. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, jawaban yang tepat tidak lain adalah kata produksi. Terdapat pada turunnya produksi. Soal selanjutnya, sejak zaman dahulu nenek moyang kita sudah mengenal tanaman lidah buaya serta manfaatnya. Manfaat tumbuhan yang bernama Latin aloe vera ini tidak hanya sebagai penyubur rambut, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan. Tumbuhan tanpa buah ini mempunyai ciri-ciri seperti daun berbentuk panjang, tebal, dan berwarna hijau. Daunnya mengandung serat bening sebagai daging. Meskipun sejak dahulu dikenal memiliki banyak khasiat, belum banyak yang mengetahui bahwa tanaman ini bisa menjadi komoditas yang menguntungkan. Komoditas yang berbahan lidah buaya, diantaranya obat untuk mempercepat proses penyembuhan penyakit, jus lidah buaya atau gel sebagai obat pencahar yang baik dan sangat membantu jika mengalami sembelit. Ramuan penyubur rambut juga sebagai minuman yang menyehatkan. Ringkasan paragraf tersebut. Untuk memperoleh sebuah ringkasan, kita harus menemukan dahulu intisari dari paragraf pertama. Kemudian kita juga menemukan intisari dari paragraf kedua. Intisari dari paragraf pertama itu kemudian dihubungkan dengan paragraf kedua. Kita akan lihat apakah jawabannya. Di sini kita melihat bahwa paragraf pertama ini berkaitan dengan manfaat lidah buaya. Contohnya di sini manfaat tumbuhan yang bernama Latin aloe vera ini tidak hanya sebagai penyubur. Kemudian kita akan menemukan intisari paragraf kedua, yaitu tentang komoditas, bahwa lidah buaya itu memiliki komoditas yang menguntungkan. Nah, di antara jawaban-jawaban A, B, C, D ini yang berisi manfaat dan komoditas adalah
jawaban D. Kalau jawaban A, lidah buaya sangat bermanfaat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Di sini jawaban A tidak memuat paragraf kedua. Kemudian jawaban B, lidah buaya memiliki ciri-ciri tertentu dan nilai komoditas yang menguntungkan. Di sini yang paragraf pertama bukan masalah ciri-ciri, tetapi mengenai manfaat lidah buaya. Kemudian yang jawaban C, lidah buaya bermanfaat sebagai penyubur rambut juga untuk kesehatan. Paragraf kedua dalam kalimat C tidak tercakup, sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Soal berikutnya, ini soal yang terakhir untuk sesi kali ini. Bacalah kutipan teks berikut. Perlunya resapan air untuk mencegah banjir. Banjir sudah menjadi agenda tahunan bagi masyarakat Indonesia. Tidak heran bila pemerintah berjuang keras dan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menyelesaikan masalah ini. Membangun saluran air yang bagus merupakan salah satu cara pemerintah menanggulangi banjir. Namun, itu semua tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan pembangunan daerah resapan air. Jadi, resapan air ini merupakan syarat mutlak untuk menanggulangi banjir. Pendapat yang mendukung kutipan isi teks tersebut adalah A. Solusi yang dipilih pemerintah tidak akan mampu menanggulangi banjir. Ini tidak mendukung. Jawaban B. Solusi seperti itu sudah tepat sehingga harus segera direalisasikan. Tampaknya jawabannya ada pada B. Meski begitu, kita akan melanjutkan dengan C. Solusi tersebut hanya akan menghamburkan uang negara. Ini juga tidak mendukung. Yang D. Solusi tersebut masuk akal tetapi sulit membangun resapan air di perkantoran. Demikian soal nomor 1 sampai dengan nomor 15 dan uraiannya. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel ini silakan subscribe. Bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih.